Kita ke informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut tanpa izin di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Tindakan ini diambil setelah aduan dari nelayan setempat yang merasa terganggu. Hingga saat ini belum diketahui siapa pihak yang berada di balik pemasangannya. Pagar bambu setinggi hampir 6 meter ini membentang sepanjang 30,16 km di Laut Tangerang, Banten. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan di warga sekitar, sosok yang secara sengaja memagari kawasan pemanfaatan umum ini. Dalam inspeksinya, anggota Komisi 4 DPR RI yang juga Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riono Caping menyebut, pagar ini sudah terpasang selama 5 bulan terakhir tanpa ada yang mengetahui siapa pemiliknya. Dia harus mempertanggungjawabkan ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Laut untuk nelayan. Ini kawan-kawan nelayan susah mau nyari ikan. Mereka harus muter dari pelabuhan. Ya. Dan kemudian pasti solarnya juga akan tambah. Oleh karena itu, kita akan coba, kita akan usaha bagaimana kemudian mereka mempertanggungjawabkan. Kawan-kawan di pemerintah provinsi, ya teman-teman di KKP, ayo coba kita lihat dengan sejujur-jujur. Dari citra satelit yang diperbarui tahun 2024, pagar membentang dari Muara Keramat, Pantai Anom, Pantai Alar, Pantai Kalimati hingga bagian paling utara Kabupaten Tangerang, yang meliputi 3 desa di Kecamatan Kronjo, 3 desa di Kecamatan Kemiri, 4 desa di Kecamatan Mauk, 1 desa di Kecamatan Sukadiri, 3 desa di Kecamatan Paku Haji, dan 2 desa di Kecamatan Teluk Naga. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Eli Susianti mengungkap, tim gabungan DKP bersama Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan juga mengungkap bahwa tak ada izin dari camat ataupun kepala desa untuk pemagaran ini. Kamis kemarin Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tangerang. Dengan menggunakan 3 buah kapal dan 1 speedboat, tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mendatangi lokasi pagar laut ini. Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono mengatakan, pihaknya memberikan waktu 20 hari agar pagar yang dibangun sejak Agustus 2024 tersebut dapat segera dibongkar. Hingga kini KKP masih melakukan penyelidikan terkait pihak yang bertanggung jawab. Dari siang tadi sampai sore kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKKPR-nya, jadi perizinannya tidak ada. Laut ini pemersatu bangsa, tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti prosesnya. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2023 hingga 2043, area ini masuk dalam kawasan pemanfaatan umum untuk zona pelabuhan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata hingga pengelolaan energi. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, keberadaan pagar misterius di Laut Tangerang ini menyita perhatian publik. Publik bingung mengapa ada pembangunan pagar bambu lebih dari 30 km ini yang baru ramai sekarang. Siapa yang memasang pagar bambu itu? Kami akan membahasnya bersama Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono. Selamat siang, Pak Pung. Selamat siang, Mbak. Ya, dengan Eva di studio, Pak Pung, KKP sudah tahu siapa yang memasang pagar di Laut Tangerang itu? Terima kasih Mbak Eva. Sampai hari ini kami masih menurunkan tim di lapangan untuk full bucket, mencari siapa penanggung jawabnya. Kami wawancara dengan beberapa nelayan maupun warga di sana. Tim kami sedang bekerja di lapangan. Nanti kalau sudah ada titik terangnya kita sampaikan. Wawancara dengan nelayan apa Pak keterangan yang diperoleh dari nelayan untuk mengungkap siapa yang ada di balik pemasangan pagar itu? Ya itu belum, kami belum selesai mengambil keterangan itu Mbak. Jadi masih bekerja di lapangan.
masih menggali siapa yang memerintahkan, kalau memang itu ada yang memerintahkan. Kalau tidak ada yang mengaku, ya tetap akan mungkin dilakukan pembongkaran itu, Pak. Jadi kita tidak bisa membongkar kalau ada ya, kalau belum ada yang mengaku kan. Nah, ini punya orang, rumah orang dibongkar nanti kan yang punya marah. Tapi kalau sudah ada yang mengaku, silakan nanti yang pemiliknya suruh bongkar sendiri. Atau kalau tidak ada yang mengaku, ya kami pemerintah yang akan membongkar itu nanti. Demikian. Baik. Ya Pak Pung, kami memperoleh informasi yang beredar ada warga yang mengaku ini pernah disuruh membangun pagar tersebut pada malam hari dengan bayaran Rp100.000. Bapak sudah dapat informasi ini dan apakah bisa ditelusuri dari warga tersebut untuk mengungkap siapa yang ada di baliknya? Ya, kalau dari kemarin pembicaraan di lapangan ada seperti itu. Tapi kami masih mencari warga tersebut yang menyampaikan itu, sehingga ini akan titik terang, ada titik terangnya gitu loh Mbak. Jadi tidak bisa kita katanya itu. Warga ada yang bilang katanya warga ini. Sekarang warga itu sedang kami cari benar tidaknya. Terus kemudian siapa yang menyuruh, itulah PR kami yang saat ini sedang kami kerjakan. Mohon doa dan dukungannya Mbak. Masih menunggu ya siapa sebetulnya yang membangun pagar di Laut Tangerang. Pak, tapi langkah yang dilakukan saat ini apa Pak? Sudah sampai menyegel ya? Ya, betul. Menyegel itu menghentikan. Jadi kalau tidak dihentikan nanti akan nambah-nambah terus Mbak. Ya kan, itu kan kurun waktunya sudah 5 bulan bisa jadi 30. Kalau tidak disegel, tidak dihentikan, enggak akan nambah terus. Nah, itu pun sebagai tanda bahwa kami sudah hadir, pemerintah sudah hadir, ada tandanya di situ. Kalau hanya sekedar kita ke lapangan, terus kemudian nanti kita meliput, nggak ada tandanya kehadiran kita, masyarakat pun belum tahu. Nah, sekarang sudah kita berikan tanda penyegelan tersebut bahwa pemerintah sudah perhatian khusus, sudah ada penanganan dari KKP dalam hal ini. Baik, tadi Pak Pung sampaikan sebetulnya sudah 5 bulan. Kenapa baru ketahuan sekarang Pak? Apakah baru ada informasi atau selama ini tidak ada pengawasan Pak Pung? Saya baru dapat perintah pun kemarin pagi Mbak dari Bapak Menteri, karena langsung beliau sampaikan siang kami langsung tindak. Siang kami langsung ke lapangan dan kami segel ini. Jadi tidak ada kalimat menunggu besok atau lusa. Hari kemarin juga kami lakukan tindakan. Jadi bukan terus karena kenapa kok baru KKP bertindak sekarang. Kami dalam hal ini KKP kita punya Pokwasmas. Pokwasmas mengadukan ke kami baru berapa hari yang lalu langsung ke Pak Menteri. Dan Pak Menteri dapat perintah dari LB tinggi lagi. Nah, disitulah kami langsung aksi kemarin dadakan juga nih kita bawa wartawan. Untung wartawan juga masih banyak yang ikut di kami. Demikian Pak. Baik. Pak, terkait dengan izin, apakah bisa dipastikan kalau tidak ada izinnya Pak Pung? Nah ini menarik. Jadi memang untuk tata ruang laut ya, pengelolaannya itu ada di KKP, namanya izin PKKPRL, pemanfaatan ruang laut gitu. Nah, kami tidak ada data terkait dengan perizinan pagar tersebut, Mbak. Jadi pastikan KKP belum atau tidak menerbitkan pemagaran laut tersebut. Artinya dari kacamata KKP pagar tersebut ilegal, tidak ada izinnya. Tidak ada izin, kenapa tidak langsung dibongkar Pak Pung? Ini kan dalam rangka mencari dulu Mbak. Jadi siapa nanti yang bertanggung jawab. Ya kan, membongkar ini kan kita juga tidak hanya sekedar pakai tenaga saja. Kan pemilik atau siapa yang bertanggung jawab nantinya kita mintakan untuk pembongkaran tersebut. Kalau tidak ada yang mengaku baru nanti dibongkar gitu. Baik. Begitu. Jadi masih menunggu ya Pak siapa pelakunya. Kalau nanti ketahuan Pak Pung siapa pelakunya, ada sanksinya? Ada. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan mengatur di situ. Ya, pemanfaatan ruang laut yang tidak berizin itu ada dendanya.
denda tersebut menjadi PNBP negara. Jadi yang sudah-sudah kita lakukan seperti itu, bayar denda ke negara terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku. Tidak hanya di sini, terkait dengan mungkin di daerah lain pun reklamasi ataupun apapun, kalau tidak ada izin dari KKP, dari izin PKKPR-nya, maka itu kita segel kemudian kita lakukan denda. Dendanya berapa Pak dan apakah ada sanksi pidana? Dendanya itu per hektar itu kalau nggak salah 18,6 juta lah itu. Tapi nanti kan itu berapa dikali berapa ini Mbak? Itu di dalam undang-undang Mbak, ada seperti Ya, itu. baik. Pak Pung, ini kan panjang ya 30 km. Jika sampai tidak ada yang mengaku maka KKP akan membongkarnya. Butuh biaya berapa? Butuh waktu berapa lama Pak Pung? Itu biaya itu nanti yang akan mungkin dihitung dari kawan-kawan yang bisa menghitungnya itu tim-tim yang KKP kan tidak hanya kami sendiri Pak, ada Dirjen PKKPRL dalam hal ini. Kita akan pasti bersama-sama untuk mengatasi ini karena laut ini kan menjadi pemersatu bangsa. Laut ini miliknya negara. Jadi bagaimana kita harus bijak dalam mengelola laut ini. Ya kan kalau tidak bijak dalam mengelola laut ya masa depan anak cucu kita nanti kasihan Mbak. Itulah KKP dalam hal ini hadir untuk memastikan laut untuk masyarakat, untuk rakyat kita. Baik. Pak Pung, pagar ini kan mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Apa sebetulnya dampaknya untuk nelayan dan bagi ekosistem laut juga Pak? Kalau nelayan kemarin yang ada yang lewat kami tanya, mereka mengeluhkan karena jaraknya jadi jauh kan itu agak melambung gitu dengan pagar tersebut. Nah dengan pagar tersebut mereka melambung itu kan BBM-nya jadi menambah. Ya kan kerugian mereka yang harusnya keuntungannya itu misalnya 100.000 gitu kan terpotong sama BBM yang dia gunakan melambung kan berkurang gitu. Nah nelayan di sana hanya kecil-kecil Mbak. Kecil-kecil bukan nelayan besar, kasihan nelayan yang memang ekonominya itu udah kasihan ditambah dengan BBM yang harus dia buang jauh-jauh banyak-banyak kan itu juga memprihatinkan. Jadi KKP dalam hal ini melindungi nelayan juga yang ada di wilayah tersebut supaya mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Di situ juga ada tadi Mbak sampaikan beberapa budidaya ya. Bahkan ada kami juga lihat kemarin keramba-keramba penangkaran kerang hijau gitu kan. Baik. Artinya masyarakat pun memanfaatkan lingkungan itu bersama. Jadi laut ini harus dijaga untuk rakyat kita. Baik, laut harus dijaga. Singkat saja Pak Pung, kapan targetnya KKP akan mengungkap siapa yang ada di balik pemasangan pagar yang merugikan nelayan dan juga ekosistem laut ini? Singkat saja Pak Pung. Ya, doakan segera mungkin. Singkat. Sesegera mungkin. Saja, segera mungkin. Baik, kami tunggu Pak Pung Nugroho Saksono, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, usai jeda Metro Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda. Tetaplah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.